Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Merapi FM dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk anak-anakku peserta didik yang kami banggakan. Kali ini kita berjumpa dalam siaran pendidikan di Merapi FM 93.6 MHz, Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali. Bersama saya Ahmad Saifuddin dari SMP Negeri 1 Gladaksari dan Ibu Anissa Anggun dari SMP Negeri 1 Karanggede. Assalamualaikum Bu Anggun, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu? Sehat dan tetap semangat ya? Waalaikumsalam Pak Saifuddin, selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat dan tentu saja tetap semangat. Alhamdulillah. Baik pendengar setia Merapi FM yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring diselenggarakan dalam pandemi COVID-19. Tidak lupa kita haturkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Radio Merapi FM 93.6 MHz Boyolali yang telah memberikan fasilitas siaran pendidikan dalam kegiatan ruang siswa bagi kita semua. Anak-anakku siswa kelas 7 di wilayah Boyolali tercinta, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin dan tetap semangat. Bapak Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Anak-anakku siswa kelas 7, hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan melanjutkan materi tentang pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan yang meliputi yang pertama, fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian yang kedua adalah manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampak pelanggaran norma. Sebagai bahan acuan materi kali ini, silakan dibuka bab 2 option B pada buku tugas dan paket PPKN kelas 7. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh Ibu Anggun. Silakan Bu Anggun untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih Pak Saifuddin. Baiklah anak-anakku kelas 7 yang Ibu cintai dan banggakan. Segera akan kita mulai materi kita yang pertama, yaitu fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Anak-anakku, pada dasarnya norma dibentuk dengan tujuan agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan teratur. Selain itu, dengan adanya norma diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk konflik sosial, sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis. Ya, maaf menyela sebentar Ibu. Tadi Bu Anissa mengatakan bahwa dengan adanya norma diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk konflik sosial. Nah, konflik sosial itu apa sih Bu? Baik Pak Saifuddin, terima kasih. Akan saya jelaskan. Anak-anakku kelas 7, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan ataupun kelompok. Konflik sosial ini bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Sebagai contoh, konflik antar individu. Pada dasarnya setiap individu itu kan untuk bisa kita jumpai ya, banyak perbedaan karakter, kemudian perbedaan pendirian maupun keyakinan. Nah, dalam konflik individu ini, perbedaan-perbedaan ini itu bisa memicu konflik antar individu dengan yang lainnya.
Nah, sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 seringkali dijumpai konflik antara penyewa kontrakan dengan pemilik kontrakan. Dalam hal ini, konflik cenderung dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan ekonomi, di mana kedua belah pihak itu mengalami kesulitan dalam berkompromi dan mencari kesepakatan yang bisa menguntungkan dari kedua belah pihak tersebut. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Silakan dilanjutkan kembali materinya, monggo. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Anak-anakku kelas 7, tujuan dibentuknya norma itu akan terwujud jika semua warga masyarakat mau melaksanakan norma-norma yang ada. Jadi, secara garis besar, norma memiliki arti penting, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Norma memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi norma adalah sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak. Artinya, norma akan mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan dalam norma. Jadi, melalui norma, manusia dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari, apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau tidak boleh dilakukan mestinya dihindari. Keberadaan norma itu sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang tertib, tentram, aman, dan harmonis. Baik, mungkin Bu Anissa bisa memberikan salah satu contoh bahwa norma itu sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak. Baiklah Pak, Bu Anissa akan memberikan contohnya anak-anak kelas 7. Contohnya begini, bisa kita lihat dari norma hukum. Jika kita mengendarai motor, mestinya kita harus mempunyai SIM ya, SIM, surat izin mengemudi. Dan kita harus memakai helm. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, kita akan ditilang ya oleh Bapak polisi. Dan fungsi dari helm itu adalah untuk safety, keamanan. Jika kita lalai itu maka akan menyebabkan sebuah kecelakaan dan bahkan mungkin akan menyebabkan sebuah kematian. Terima kasih Bu Anissa. Dengan demikian apabila kita mengikuti petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Bukan begitu Bu Anissa? Betul sekali Pak Saifuddin. Saya lanjutkan kembali untuk fungsi norma yang kedua dalam mewujudkan keadilan ya. Silakan Bu Anissa dilanjutkan kembali. Ya. Anak-anakku kelas 7, fungsi norma yang kedua itu adalah sebagai sistem pengendali perilaku masyarakat. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu pada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin mungkin bisa membayangkan bagaimana jika di masyarakat kita itu tidak ada norma atau ada norma tapi tidak dilaksanakan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya Pak? Yang jelas kehidupan di masyarakat akan kacau balau dan tercerai-berai, begitu Bu? Ya, betul sekali Pak Saifuddin. Jadi setiap individu itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya masing-masing tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Dan itu
akan mengakibatkan sebuah benturan kepentingan dan berakhir dengan terjadinya kekerasan antar individu bahkan antar kelompok dalam masyarakat. Benturan kepentingan. Tadi saya menyebutkan benturan kepentingan. Ini mungkin bisa saya gambarkan. Biasanya di perempatan jalan ya Pak Saifuddin itu kan ada rambu-rambu lalu lintas ya atau traffic light. Nah, rambu-rambu lalu lintas ini berfungsi untuk mencegah atau mengendalikan kepentingan dari setiap individu. Jadi kalau misalnya itu tidak ada traffic light, mungkin dari arah yang berbeda ingin segera melaju secepatnya begitu ya Pak ya. Betul. Nah, di sini traffic light ini, rambu-rambu lalu lintas ini fungsinya di sini untuk bisa mengendalikan supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Jadi semuanya ingin dahulu secepatnya, itu kan akan mengakibatkan kecelakaan, bahkan mungkin konflik antar individu. Oleh karena itu, fungsi norma sebagai pengendali perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap perilaku seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan keteraturan sosial. Baik, itu fungsi norma yang kedua dalam mewujudkan keadilan. Nah, masih ada lagi fungsi yang lain, Ibu? Masih Pak Saifuddin, saya lanjutkan lagi. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk menertibkan kehidupan sosial. Anak-anak semua mungkin sering kali melihat, pasti melihat tulisan ini di papan pengumuman. Tulisannya seperti berbunyi begini: harap tenang, ada ujian. Nah, biasanya tulisan itu bisa kalian jumpai di sekolah-sekolah saat ujian sedang berlangsung. Nah, imbauan tulisan berbunyi harap tenang ada ujian ini untuk menjaga ketenangan pada saat ujian berlangsung. Jadi imbauan ini itu merupakan alat untuk menjaga ketertiban sosial. Jadi ketika masyarakat membaca dan mematuhinya, suasana lingkungan itu akan menjadi terkendali. Nah, ini berarti norma telah mampu menjalankan fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Langsung saya teruskan fungsi yang keempat saja ya Pak. Baik, silakan Bu Anissa. Ya. Anak-anak, fungsi norma yang keempat dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Anak-anakku kelas 7, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Pasti pernah ya Pak ya, anak-anak. Iya, betul Bu. Di kebun binatang kalian akan menjumpai berbagai macam binatang buas dan berbahaya. Jadi meskipun banyak binatang buas, tentunya itu tidak akan membuat kalian takut akan berkunjung ke sana. Bukan begitu anak-anak? Nah, norma di dalam masyarakat itu diibaratkan sebagai pagar di kebun binatang. Kenapa tadi Bu Anissa mengatakan kalian itu tidak akan takut berkunjung di kebun binatang, meski di kebun binatang tersebut banyak sekali binatang-binatang buas. Karena ada pagar yang membatasi antara hewan yang berbahaya tadi dengan pengunjung. Jadi para pengunjung dapat melihat kehidupan binatang dengan aman. Nah, di sini norma berfungsi sebagai benteng perlindungan. Demikian tadi anak-anak, fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi, keberadaan norma dalam masyarakat itu bersifat memaksa setiap individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai aturan sosial yang telah berbentuk.
Norma itu tidak boleh dilanggar siapapun. Siapapun yang melanggar norma tersebut atau tidak bertingkah laku sesuai ketentuan yang tercantum dalam norma itu, maka akan memperoleh hukuman, vonis atau punishment. Misalnya, contoh, jika ada siswa yang menyontek saat ulangan, kemudian bapak atau ibu guru memberikan sanksi kepada anak tersebut untuk tidak boleh mengikuti ulangan. Nah, itu bisa disebut atau dikatakan sebagai keadilan. Keadilan bagi anak-anak yang benar-benar serius mengerjakannya, dan keadilan untuk sebuah hukuman bagi anak yang telah mencontek pada saat ulangan berlangsung. Anak-anakku siswa kelas 7, diperlukan sebuah kesadaran dari warga masyarakat harus saling menghormati kepentingan antar individu dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dibentuknya norma. Baik, terima kasih Bu Anissa atas penyampaian materi fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Pendengar setia Merapi FM 93.6 MHz, Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan sedikit melengkapi penjelasan di atas mengenai manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Norma selalu memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat apabila menjalankan norma dengan baik, maka akan tercipta hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan masyarakat tetap terjaga. Kemudian yang kedua, terciptanya persatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku individu. Kemudian yang keempat, terwujudnya keteraturan sosial. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Nah, untuk selanjutnya penjabaran akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Silakan Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Anak-anakku kelas 7, tadi sudah disebutkan oleh Pak Saifuddin beberapa manfaat menjalankan norma dengan baik. Itu akan menjadikan salah satunya menjadikan kebudayaan di masyarakat kita itu tetap terjaga dengan baik. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa budaya itu menjadi salah satu ciri khusus masyarakat. Tiap masyarakat itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan muncul dari adanya norma yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen. Maaf Bu Anissa, mungkin bisa disebutkan contohnya? Ya, misalnya begini Pak. Pada saat kita sedang berada di jalan, kemudian kita bertemu seseorang, ya, kemudian kita saling menyapa. Jadi saling menyapa saat berpapasan di jalan. Nah, hal ini itu dapat menjaga sikap ramah. Sikap ramah itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia itu kan dikenal akan ramah tamah begitu ya Pak. Jadi kalau kita mau menyapa dengan orang lain di jalan, nah itu bisa dikatakan bahwa kita itu bisa menjaga kebudayaan masyarakat di lingkungan masyarakat kita. Begitu Pak. Artinya mematuhi norma dalam masyarakat berarti menjaga kelestarian budaya masyarakat di negara kita. Kira-kira begitu Bu? Betul Pak Saifuddin.
Jadi sebuah kebudayaan itu akan terus bertahan selama masyarakat pendukungnya itu mau mempraktekkannya dalam kehidupan. Tadi saya katakan bahwa kalau contoh tadi mengatakan bahwa kalau kita di jalan kita mau menyapa, nah itu kalau kita mau melaksanakan itu, mau mempraktekkannya tersebut, nah kepatuhan terhadap norma dalam masyarakat ini berarti terwujud ya. Jadi membutuhkan kepatuhan terhadap masyarakat itu sendiri untuk bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan menjadi dukungan terhadap kebudayaan agar tetap lestari. Kalau manfaat menjalankan norma demi terciptanya peraturan dalam masyarakat. Nah, maksudnya itu bagaimana Bu Anissa? Ya, norma memiliki manfaat sebagai terciptanya persatuan dalam masyarakat. Artinya, norma itu dapat menyatukan segala bentuk-bentuk perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Norma dapat menyatukan perbedaan pola pikir. Tadi di awal saya menyebutkan masyarakat kita itu heterogen. Nah, mungkin anak-anak masyarakat heterogen itu yang bagaimana ya? Heterogen itu kan beragam. Ya, masyarakatnya beragam. Kita tahu bahwa di masyarakat kita itu rasnya berbeda, etnisnya berbeda, agamanya juga berbeda. Nah, di sini dikatakan kalau kita mematuhi, melaksanakan norma, maka itu akan bisa menyatukan perbedaan pola pikir, tindakan, dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dan manfaat berikutnya adalah mengendalikan perilaku individu. Ini dimaksudkan agar individu itu tidak melakukan penyimpangan sosial. Begitu Pak Saifuddin. Oke, masih ada 2 lagi manfaat norma untuk mewujudkan keteraturan sosial dan untuk melindungi orang yang lemah. Monggo Bu Anissa untuk bisa menjelaskannya kembali. Baik Pak. Anak-anakku kelas 7 dan pendengar setia Merapi FM yang berbahagia. Manfaat norma mewujudkan keteraturan sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat menaati norma, maka akan terwujud keteraturan sosial yang akan mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Sedangkan yang dimaksud melindungi orang yang lemah di sini adalah melindungi dari ketidaknyamanan dan kesewenangan para pemimpin atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bu Anissa tadi tentang fungsi norma dalam mewujudkan keadilan serta manfaat menjalankan norma dalam masyarakat, penting bagi kita semua untuk mentaati dan melaksanakan semua norma yang ada di dalam masyarakat. Karena jika hal tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Bukan begitu Bu Anissa? Ya, betul sekali Pak Saifuddin. Jadi apabila kita itu melanggar norma, maka itu akan berdampak gitu ya, berdampak negatif gitu. Nah, dampak-dampak dari pelanggaran norma itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah terjadinya keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Jadi kalau aturan yang ada, norma yang ada itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi, itu akan menyebabkan
keretakan hubungan antar kelompok. Kemudian dampak yang kedua adalah perubahan kepribadian pada individu. Perubahan kepribadian pada individu ini seperti timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Kemudian dampak yang lain itu bisa mengakibatkan kerusakan harta benda dan bahkan bisa menjadikan hilangnya jiwa manusia. Ada lagi dampak dari pelanggaran norma, yaitu berupa dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Jadi anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan, tadi Bu Anissa sudah menyampaikan fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi saya simpulkan tadi ya, saya tuh tadi menyebutkan fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Tadi ada sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak, kemudian sebagai sistem pengendali perilaku masyarakat, alat untuk menertibkan kehidupan sosial, kemudian sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Itu adalah merupakan fungsi-fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian tadi Bu Anissa juga sudah menyebutkan manfaat menjalankan norma di dalam masyarakat. Antara lain adalah dengan menjaga atau menjalankan norma itu, maka bisa menjaga kebudayaan masyarakat kita bisa tetap terjaga, terciptanya persatuan dalam masyarakat, dan juga mengendalikan perilaku individu, terwujudnya keteraturan sosial, dan melindungi orang yang lemah. Nah, setelah kalian tahu fungsi, manfaat, bahkan dampak jika kita tidak melaksanakan norma, Bu Anissa harapkan kita semua, ya anak-anakku kelas 7 dan semuanya pendengar Merapi FM, kita patuhi norma yang sudah ada di masyarakat kita. Pendengar Merapi FM dan anak-anakku yang Ibu banggakan, selesai sudah pembelajaran PPKN untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Saifuddin. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu gamblang dari Bu Anissa. Pendengar setia Merapi FM yang berbahagia dan anak-anak kelas 7 yang saya banggakan. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih anak-anakku dan pendengar setia Merapi FM 93.6 MHz yang telah mengikuti siaran langsung pembahasan ini dengan baik. Tetap semangat, semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya di masa pandemi COVID-19 kali ini dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di gelombang dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.